Ketika orang jujur, Nadiem Makarim berhadapan dengan pemilik modal yang terusik. Ketika orang jujur, Nadiem Makarim tidak memiliki partai dan basis birokrasi, maka yang terjadi adalah jebakan yang menjerat diri sendiri. Kasus Nadiem Makarim akan menjadi catatan sejarah Indonesia yang sistemnya saling tumpang tindih kepentingan. Mari dengarkan full pembacaan pembelaan. Nadiem Makarim mengharukan bagi orang bijak, menyayat hati bagi orang jujur, menjatuhkan air mata bagi orang lembut. Ya, silakan. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, hadirin sidang yang saya hormati. Mengawali nota keberatan pribadi ini, perkenalkanlah saya menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada saya menyampaikan nota keberatan pribadi sebagai keberatan terhadap surat dakwaan. Perlu saya sampaikan di hadapan persidangan yang mulia ini bahwa apa yang tertuang dalam nota keberatan pribadi ini adalah satu kesatuan dengan nota keberatan tim penasehat hukum. Nota keberatan pribadi dan tim penasehat hukum saya sama-sama menyampaikan keberatan bahwa surat dakwaan yang ditujukan kepada saya mengandung kekeliruan yang mendasar. Oleh karena itu, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar hal-hal yang saya sampaikan dalam nota keberatan pribadi ini berkenan untuk diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus sebagai satu kesatuan dengan hal-hal yang disampaikan oleh penasehat hukum saya. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, dan hadirin sidang yang saya hormati. Saya pertama ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua berkah yang diberikannya dalam hidup saya. Saya dilahirkan dari dalam keluarga pejuang anti korupsi. Dari kecil saya disuruh orang tua saya duduk di meja makan, mendengar aktivis-aktivis anti korupsi berdebat mengenai arah negara kita. Dari orang tua saya belajar nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan integritas. Tapi saya juga sangat beruntung. Keluarga saya mampu mengirim saya kuliah ke luar negeri. Tetapi setiap kali saya lulus, baik S1 maupun S2, saya langsung kembali ke tanah air. Walaupun banyak kenyamanan yang bisa saya dapatkan berkarir di luar negeri, Indonesia selalu menarik saya kembali. Memang Indonesia punya banyak masalah, tetapi di dalam permasalahan itulah saya merasa bisa berkontribusi. Banyak orang tidak tahu sejarah Gojek yang penuh dengan keringat dan tetes air mata. Saya mengunjungi puluhan pangkalan ojek hanya dengan bekal traktir kretek dan kopi. Saya berupaya meyakinkan mereka bahwa ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan nafkah mereka. Orang menertawai saya di awal perjalanan Gojek. Menuduh ojek tidak bisa dipercayai, tidak profesional. Tapi bertahun-tahun saya pantang mundur. Dan terbukti ojol sekarang menjadi pilar ekonomi Indonesia. Gojek menghidupi lebih dari 3 juta masyarakat Indonesia pada saat ini, baik driver maupun UMKM. Saya tidak mendirikan Gojek untuk memperkaya diri. Saya mendirikan Gojek karena saya melihat potensi ekonomi dari teman-teman ojek yang tidak dilihat orang lain. Sama juga perspektif saya dengan sistem pendidikan di Indonesia. Saya melihat potensi besar memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia yang berpuluhan tahun stagnan dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Saya sedih melihat kualitas sekolah kita ketinggalan dari negara-negara berkembang lainnya. Orang tua saya selalu mengingatkan saya dari kecil, Nadiem, jangan lupa, kesuksesan tidak ada artinya tanpa pengabdian. Dan inilah yang menjadi dasar pertimbangan saya saat saya ditawarkan amanah menjadi Mendikbud. Hampir semua orang di sekitar saya membujuk saya untuk menolak jabatan tersebut. Mereka takut saya akan dihujat karena perubahan pasti akan dilawan. Mereka takut saya akan diserang karena saya tidak punya dukungan partai politik. Mereka bingung kenapa di puncak kesuksesan saya di bisnis, saya mempertimbangkan suatu jabatan yang sudah pasti merugikan saya secara finansial dan reputasi. Tetapi saya menerima amanah tersebut karena satu alasan. Negara memanggil. Generasi penerus bangsa memanggil. Menolak artinya menutup mata terhadap krisis pendidikan yang melanda negara kita.
Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, dan hadirin sidang yang saya hormati. Selama 5 tahun saya mengabdi sebagai menteri, kekayaan saya menyusut. Hilanglah kesempatan saya mendapatkan saham tambahan yang diberikan kepada para pimpinan Gojek setelah saya keluar. Hilanglah gaji besar saya. Hilanglah ketenangan batin saya. Sebagai menteri termuda, saya merasa kecil hati melihat menteri lainnya dengan anak-anak yang sudah dewasa, dengan mudah menjadwalkan rapat sampai malam, sowan ke berbagai tokoh, membangun dukungan politik. Dengan 3 putri balita saat itu, saya harus pulang setiap malam, makan bersama mereka, membacakan buku, dan tidur di kamar anak sampai mereka pulas tidur. Saya harus belajar menjadi ayah dan menteri di saat yang bersamaan. Dalam kementerian, saya harus belajar dari nol lagi. Menghadapi hutan belantara birokrasi dan politik yang saya tidak kuasai. Semua kenyamanan sebelumnya saya lepas dengan ikhlas untuk mencoba memperbaiki masa depan anak-anak Indonesia. Mata saya tidak tertutup. Saya tahu saya mungkin gagal. Saya tahu saya bisa dikorbankan. Tapi itulah resiko perjuangan. Karena saya tidak menguasai bidang birokrasi, bidang pendidikan maupun politik, maka saya harus cepat belajar dari orang-orang yang kenal dunia pendidikan, yang kenal birokrasi, tetapi memiliki integritas. Karena inilah saya mengumpulkan tim muda yang idealis dan kompeten sebagai staf khusus saya. Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan agar anak Indonesia tidak ketinggalan dalam era digital. Saya diberikan amanah untuk membangun platform teknologi, untuk membantu kepala sekolah, membantu guru dan murid mengenal dunia baru pembelajaran di era teknologi. Karena sosok saya, anak-anak muda dari sektor teknologi mau bergabung, mau mengabdi kepada negara untuk membangun teknologi pendidikan. Mereka pun mengorbankan karir dan keuangan mereka untuk bergabung dalam perjuangan saya. Sarana TIK seperti laptop, proyektor, dan wifi router menjadi keniscayaan untuk bisa memanfaatkan semua aplikasi yang dikembangkan, termasuk asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Dan saat COVID-19 melanda negeri, di mana sekolah di Indonesia ditutup hampir 2 tahun, kebutuhan untuk pembelajaran berbasis IT menjadi lebih urgen lagi. Inilah dasar dari program digitalisasi pendidikan, visi besar Pak Presiden Joko Widodo yang menjadi amanah saya sebagai menteri. Selama 5 tahun, kapal besar pendidikan mulai bergerak. Berkat akselerasi teknologi, 1 juta guru honorer bisa diangkat menjadi P3K dan mendapat nafkah yang layak. Sertifikasi PPG guru juga lebih mudah diraih secara online. 2 juta guru mengunduh aplikasi platform Merdeka Mengajar untuk melakukan pelatihan kurikulum mandiri gratis yang menghemat triliunan anggaran pelatihan. 100.000 guru penggerak terekrut dan dilatih secara online, dan ratusan ribu mahasiswa bisa menemukan semester magang di industri dan di luar negeri melalui platform Kampus Merdeka. Semua itu berkat teknologi. Tetapi beda tipis perbedaan antara idealisme dan kenaifan. Yang terbukti dari kasus ini adalah saya lengah dalam mengantisipasi adanya resistensi terhadap perubahan. Bersama saya, anak-anak muda yang idealis dan berani masuk ke dalam kementerian penuh dengan semangat, tanpa menyadari perlawanan sengit yang akan kami hadapi. Ternyata dengan mengutamakan transparansi dan teknologi, banyak sekali pihak lama merasa dirugikan, merasa terancam. Kasus ke saya bukan kasus pidana, melainkan narasi gesekan antara kelompok baru yang inginkan perubahan dan kelompok pemain lama yang ingin mempertahankan status quo. Inilah mengapa isi dakwaan tidak bertumpu pada fakta dan bukti pidana, melainkan narasi saksi-saksi yang dirancang agar persepsi bahwa tim saya memaksa, mendorong suatu keputusan atas perintah saya. Jangan sampai persidangan ini menjadi perdebatan subjektif dan ketidaksukaan terhadap kepribadian seseorang yang berpotensi menjadi pengalihan dari isu utama yang dipertanyakan masyarakat.
Apa tindakan pidananya? Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, dan hadirin sidang yang saya hormati. Sejak saya menerima dakwaan, saya telah berulang-ulang kali membaca dan mencoba memahami dakwaan yang saya terima. Semakin saya baca, semakin bingung diri saya apa yang dimaksud, karena saya mendapatkan penjelasan yang tidak lengkap. Hal pertama yang tidak jelas dan cermat dalam dakwaan adalah tuduhan bahwa saya memutuskan perpindahan dari Windows ke Chrome OS. Namun dalam dakwaan tidak diperjelaskan apa basis argumen dari tuduhan ini. Dakwaan mengaburkan narasi saksi, meeting interim, dan keputusan formal, sehingga tidak jelas siapa yang sebenarnya memutuskan Chrome OS. Sepanjang 5 tahun menjadi menteri, saya hanya menghadiri satu meeting mengenai kebijakan Chrome OS versus Windows di tanggal 6 Mei 2020. Di mana saya dipaparkan rekomendasi tim teknis yang sudah mengerucut ke Chrome OS. Chrome OS diputuskan di tahun 2020 oleh Dirjen dan Direktorat terkait. Dan meskipun menurut saya keputusan Chrome OS sangat masuk akal, tidak ada satupun tanda tangan saya dalam keputusan Chrome OS di tahun 2020. Dakwaan ini tidak cermat dan jelas karena tidak menjelaskan kewenangan masing-masing pihak dalam keputusan Chrome OS. Bahkan di awal tahun 2020 saya menandatangani Permendikbud nomor 11 tahun 2020 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik DAK bidang pendidikan yang melampirkan keputusan Windows sebagai operating system tunggal. Kenapa bisa terjadi? Menteri yang dituduh memenangkan Chrome OS malah mengeluarkan permen yang mengacu pada Windows di tahun 2020. Jawabannya sederhana. Permendikbud petunjuk operasional DAK itu harus patuh pada keputusan direktorat terkait. Karena fungsinya melampirkan semua keputusan teknis dari masing-masing direktorat. Itulah kenapa di 2021 yang disebut lampiran Chrome adalah satu dari 11 lampiran. Dakwaan mengaburkan fakta dengan menyebut Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan sebagai bukti keputusan mengunci Chrome OS. Padahal Permendikbud petunjuk operasional DAK itu bersifat umum dan wajib melampirkan semua keputusan terakhir dari setiap direktorat terkait. B. Hal kedua yang tidak dijelaskan secara lengkap. Surat dakwaan menyatakan telah ada perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP yang baru dikeluarkan setelah saya menjadi tersangka di November 2025. Bahwa saya bisa menjadi tersangka sebelum ada formal hasil kerugian dari BPKP membuat saya kaget dan bingung. Dakwaannya mengaburkan fakta hasil audit karena tidak menjelaskan bahwa BPKP sudah mengeluarkan 2 hasil audit atas permintaan kementerian di tahun 2023 dan 2024. Dan tidak ditemukan temuan harga yang tidak tepat ataupun tidak wajar. Tiba-tiba setelah saya ditahan, keluarlah hasil kerugian 1,5 T dari BPKP yang bertolak belakang dari hasil audit mereka hanya 1 tahun sebelumnya. Dakwaan saya kabur dan tidak jelas karena tidak ada penjelasan kenapa kerugian negara yang berdasarkan kemahalan harga disambungkan dengan kebijakan pemilihan Chrome OS yang gratis. Apa kausalitas antara pemilihan Chrome OS yang gratis dengan kemahalan harga laptop? Itu yang tidak jelas. Ini membingungkan sekali bagi saya dan membuat dakwaan ini jelas tidak cermat. Selama saya menjadi menteri, BPK telah melakukan audit terhadap seluruh kegiatan di kementerian. Dan hasilnya tidak pernah menyebutkan adanya pelanggaran yang mengakibatkan potensi kerugian negara. Terlebih lagi, selama pengadaan ini justru mendapat pendampingan dari Kejaksaan Agung sendiri, pendampingan dari KPPU dan juga LKPP. Selain itu, pada saat proses pengadaan berlangsung, kegiatan tersebut juga berada dalam pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Orang yang sangat mumpuni dengan latar belakang KPK dan Kejaksaan, bahkan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi. Saya sangat tidak mengerti dan sangat mempertanyakan apabila ada hasil audit BPKP yang tidak mendapat deklarasi dari BPK RI sebagai satu-satunya institusi yang ditetapkan dapat mendeklarasikan kerugian negara. Kenapa BPKP tidak meminta deklarasi ke BPK?
Apakah ada hasil audit BPKP yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan fakta karena BPK pernah melakukan audit? Hal ini seharusnya dilaksanakan untuk mencari kebenaran secara objektif. C. Hal ketiga yang tidak dijelaskan secara lengkap. Dakwaan menyatakan dalam pelaksanaan program digitalisasi pendidikan di tahun 2019 sampai 2022 berupa pengadaan peralatan TIK Chromebook dan Chrome Device Management telah memperkaya diri sebesar 809 miliar. Dari pernyataan ini, maka saya sebagai orang yang awam hukum memahaminya bahwa dakwaan menyatakan seolah-olah saya menerima uang sebesar 809 miliar yang bersumber dari uang negara dan digunakan untuk mengadakan TIK Chromebook dan Chrome Device Management. Ini kira-kira pengertian saya. Tetapi penjelasan dakwaan terkait memperkaya diri hanya saya temukan dalam halaman 52 dan halaman 100 sebagai berikut. Bahwa terdakwa Nadiem Makarim yang mengarahkan spesifikasi laptop Chromebook menggunakan CDM menjadikan Google satu-satunya yang menguasai ekosistem pendidikan Indonesia sehingga telah memperkaya terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar 809 sekian miliar yang berasal dari PT Akap melalui PT Gojek Indonesia. Adapun sumber uang PT Akap sebagian besar total investasi Google ke PT Akap sebesar 786 juta dolar. Dan disebut hal tersebut dapat dilihat dari kekayaan terdakwa Nadiem Makarim yang tercatat dalam LHKPN pada tahun 2022, perolehan harta jenis surat berharga. Ada berbagai masalah yang membuat dakwaan ini tidak jelas dan tidak cermat. Ini sangat membingungkan saya karena mencampur aduk fakta-fakta yang sama sekali tidak ada korelasinya. Sehingga saya sulit mengerti apa yang dituduh ke saya. Berikut adalah faktor-faktor yang membuat dakwaan ini tidak cermat di mata saya. 1. Jumlah investasi Google ke Gojek sepengetahuan saya hanya sekitar 680 juta. Bukan 786 juta yang disebut di dakwaan. Kenapa bisa berbeda angka ini? Apakah mungkin belum ada konfirmasi yang mendetail ke pihak Gotoh? Saya tidak tahu. Kedua, dakwaan ini tidak jelas menjelaskan tempus waktu investasi Google tersebut. Padahal itu adalah poin terpenting. Seolah-olah investasi tersebut terjadi dalam satu suntikan besar setelah kebijakan Chrome OS itu diambil. Kenyataannya hampir mayoritas daripada investasi tersebut atau sekitar 450 juta sudah masuk di tahun 2017 sampai 2019 sebelum saya menjadi menteri. Sisanya uang 230 juta di tahun 2020 dan 2022 adalah hak prerogatif Google untuk melakukan top up untuk menghindari dilusi yang disebabkan banyaknya investor lain masuk di saat yang sama. Gojek atau Gotoh menggalang lebih dari 9 miliar US dollar dari 2014 sampai 2022. 9 miliar US dollar. Angka investasi Google adalah hanya bagian kecil sekali dari total investor yang masuk pada saat yang sama. Saat IPO, Google hanya memiliki sekitar 4% daripada Gotoh. Investor lainnya di tahun 2020-2022 saat tempus waktu yang sama, termasuk raksasa-raksasa dunia seperti Tencent, Facebook, PayPal, SoftBank, Visa, JD.com, Temasek. Tetapi semua fakta ini tidak disebutkan dalam dakwaan. Seolah-olah Google adalah investor terpenting dan terbesar untuk Gotoh. Dakwaan menyebut saya memperkaya diri sendiri. Tetapi tidak menjelaskan apa mekanismenya saya menerima aliran dana 809 M tersebut. Tidak jelas apakah aliran ini ke saya dan tidak jelas apa keuntungan yang saya dapatkan dari aliran dana ini. Yang juga saya anggap tidak cermat adalah tidak adanya penjelasan hubungan transaksi ini. Apa hubungannya transaksi ini dengan Google, dengan Chromebook maupun kementerian. Seolah-olah mempersilahkan publik menebak sendiri. Saya begitu kaget bahwa suatu transaksi korporasi yang terang benderang terdokumentasi di PT Akap bisa masuk ke dalam dakwaan padahal tidak sepeser pun uang tersebut masuk ke kantong saya. Bahkan uang itu seutuhnya kembali ke PT Akap dalam pelunasan hutang PT GI. Ini yang tidak disebut di dalam dakwaan. Dua topik yang tidak ada hubungannya dikaitkan hanya karena transaksi itu terjadi di 2021. 4.
Dakwaan menjelaskan uang 809 miliar diterima oleh saya dan sudah menjadi kekayaan diri saya atas dasar LHKPN pada tahun 2022 yang mencatat adanya perolehan harta jenis surat berharga. Dakwaan ini sangat membingungkan. Pertama saya bingung karena di satu sisi di dakwaan saya disebut menerima aliran dana dan di bagian lain dakwaan disebut sebagai buktinya memperkaya diri adalah dengan peningkatan surat berharga. Apakah tuduhan saya untuk menerima uang atau tuduhan saya adalah menerima surat berharga atau saham? Itu tidak jelas. Dakwaan ini menjadi tidak cermat karena tidak menjelaskan secara lengkap sumber dari kekayaan saya. Dan sangat mudah bisa didapatkan dari pelaporan pajak saya. Peningkatan kekayaan saya hanya ada satu sumber utama, yaitu nilai saham saya di PT Akap atau Goto. Peningkatan surat berharga di LHKPN 2022 murni disebabkan harga saham Goto yang melambung saat IPO ke kisaran harga 250 sampai 300 rupiah per saham. Jadi kekayaan saya tercatat di 2022 sekitar netnya sebesar 4,8 triliun. Di tahun 2023 harga Goto drop ke sekitar harga 100 dan total kekayaan saya pun turun drastis ke 900 miliar, sekitar 900 miliar. Dan di tahun 2024 di mana kisaran harga Goto turun lagi ke sekitar 70 ke 80 rupiah per saham, kekayaan saya turun lagi ke sekitar 600 miliar. Siapapun dengan kalkulator bisa menghitung kekayaan saya karena bertumpu kepada satu angka saja, harga saham Goto yang terbuka untuk publik. Dakwaan saya tidak menjelaskan apa hubungannya transaksi 809M dengan laporan kekayaan saya. Karena memang faktanya tidak ada hubungan. D. Hal keempat yang tidak jelas dalam dakwaan adalah saya beserta keempat tersangka lainnya dituduh melakukan pengadaan laptop Chromebook melalui e-katalog maupun aplikasi sistem informasi pengadaan sekolah atau SIPLA tahun 2020 sampai 2022 tanpa evaluasi harga, melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga. Maaf, ini sangat membingungkan bagi saya dan tidak jelas. Karena tidak dijelaskan apa peran saya dalam pengadaan Chromebook. Kebijakan mengganti spek dari Windows ke Chrome bukan keputusan formal saya, apalagi proses pengadaan. Kalau saya tidak menandatangani dokumen apapun di tahun 2020 yang berhubungan dengan Chrome OS, kenapa bisa dakwaan menyebut peran saya dalam pengadaan tanpa bukti atau penjelasan? Apakah saya terlibat dalam penentuan harga? Apakah saya terlibat dalam seleksi vendor? Menteri tidak pernah terlibat dalam proses teknis pengadaan, hanya sebatas kebijakan. Tetapi dakwaannya mengaburkan pemisahan dari kewenangan tersebut. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, dan hadirin sidang yang saya hormati. Saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengingat saya bukan orang yang memiliki ilmu di bidang hukum, hal-hal yang saya sebut tidak jelas, tidak jelas dan membingungkan. Ini bukan merupakan bentuk kritik, apalagi menggurui ahli-ahli hukum di sini. Saya sebagai warga negara Indonesia merasa dirampas kebebasan dan nama baik saya jika dijadikan tersangka dan terdakwa tanpa mendapatkan penjelasan yang lengkap. Saya membaca dakwaan ini seperti membaca cerita orang lain yang saya tidak kenal. Saya membaca dakwaan ini dengan bingung dan kecewa karena semua tuduhan ini sebenarnya dengan mudah bisa saya jelaskan tanpa harus menarik saya ke penjara. Izinkan saya menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya berdasarkan kejadian yang terjadi. Nomor 1, sangat miris bahwa dua isu yang memanas di media selama berbulan-bulan yang menjadi dasar dari kecurigaan publik atas kasus ini tiba-tiba menghilang dari dakwaan. Yang pertama adalah narasi WA grup Mas Menteri yang menuduh saya membahas pengadaan Chromebook sebelum saya menjabat menjadi menteri. Kenapa bisa hilang narasi ini dalam dakwaan? Ya karena faktanya tidak benar. Tidak ada pembahasan pengadaan TIK maupun Chromebook di grup apapun sebelum saya menjadi menteri. Dan buktinya sudah, transkripnya semua sudah diberikan. Lalu yang kedua adalah narasi bahwa Chromebook tidak bisa digunakan di sekolah. Ini juga di dalam dakwaan berpindah menjadi
kerugian negara berdasarkan kemahalan, bukannya tidak bisa dimanfaatkan. Seluruh data penggunaan Chromebook terekam secara digital berkat fitur Chrome Device Management. Sangat ironis bahwa satu-satunya fitur teknologi yang bisa membuktikan Chromebook itu digunakan apa tidak disebut dalam dakwaan sebagai tidak berguna karena menjadi kerugian negara. Padahal itu yang menjadi sumber bukti bahwa Chromebook digunakan. Poin 2. Semua bukti laporan kekayaan saya, semua bukti PPATK maupun transaksi korporasi menunjukkan saya tidak menerima sepeser pun keuntungan dari kebijakan maupun pengadaan Chrome OS. Tuduhan penerimaan 809 miliar adalah kekeliruan investigasi yang dengan mudah bisa diluruskan hanya dengan meminta dokumentasi dari PT Akap atau Goto. Transaksi tersebut adalah transaksi internal antara dua perusahaan Gojek sebesar 809 M di 2021 yang tidak ada hubungannya dengan Google, tidak ada hubungannya dengan Chromebook. Transaksi tersebut terdokumentasi lengkap dan tidak melibatkan saya. Tidak sepeser pun uang itu diterima saya, bahkan uang itu kembali seutuhnya ke rekening PT Akap. 3. Jika dakwaan mengatakan saya diperkaya sebesar 809 M, sangat aneh bahwa total omset Google dari pengadaan ini hanya sekitar 600 miliar. Apakah masuk akal saya mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar dari total pendapatan Google dalam pengadaan Chromebook ini? Apakah ada perusahaan yang memiliki akal sehat mau memberikan balas budi yang lebih dari pendapatan yang diterima? Logika bahwa investasi Google ke Gojek atau ke PT Akap menjadi balas budi atas pemilihan Chrome OS. Ini sangat tidak masuk akal. Seluruh pendapatan Google dari lisensi Chrome Device Management di sekitar 600 miliar atau 40 juta dolar. Google berinvestasi ke PT Akap dari tahun 2020 ke 2022 setelah keputusan Chrome sekitar 230 juta USD. Apakah masuk akal Google dalam tanda kutip balas budi dengan menyuntik dana hampir 6 kali lipat omset daripada Google? Di tahun 2020 saat Chrome OS dipilih, saya tidak menandatangani dokumen apapun yang memutuskan Chrome OS. Saya hanya menghadiri meeting di 6 Mei di mana saya minta pendapatnya mengenai rekomendasi tim, yaitu per sekolah mendapat 14 laptop Chrome OS dan 1 laptop Windows. Keputusan finalnya pun berubah lagi tanpa masukan dari saya karena memang spek teknis adalah kewenangan bawahan saya. 6. Semua fakta menunjukkan kebijakan Chrome OS menghemat anggaran minimal 1,2 T, bukan merugikan. Karena memang Chrome OS itu lisensinya gratis, Windows yang berbayar. Yang harus dipertanyakan adalah kenapa keputusan yang menghemat begitu banyak anggaran bisa mendapatkan resistensi begitu besar dari jajaran kementerian yang bertahun-tahun selalu memilih Windows yang berbayar. 7. Data dari Chrome Device Management membuktikan Chromebook 97% diterima dan aktif. Semua data penggunaan terekam. Bahkan audit BPKP tahun 2023-2024 menunjukkan 86% murid menggunakan Chromebook untuk asesmen nasional dan 55% murid menggunakan Chromebook untuk pembelajaran berbasis IT. 8. Kerugian negara 1,5 T berdasarkan kemahalan harga laptop tidak ada hubungannya dengan kebijakan Chrome OS yang justru menghemat 1,2 T. Saya tidak pernah terlibat dalam proses pengadaan, baik harga maupun seleksi vendor. 9. Kerugian negara 600 M dari lisensi Chrome Device Management yang dituduh tidak berguna sangat tidak logis. Apakah masyarakat ingin murid dan guru terekspos dengan pornografi, terekspos dengan judi online, terekspos dengan ketagihan gaming? CDM memberikan kementerian full control terhadap penggunaan aplikasi dalam setiap laptop di setiap sekolah. Berkat CDM, tidak perlu lagi audit fisik ke sekolah. Setiap laptop di setiap sekolah terekam aktivitasnya secara real time. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pengadaan TIK bisa 100% transparan dan akuntabel. Justru CDM adalah alat paling jitu untuk aparat penegak hukum dan auditor yang bisa dengan sangat mudah melihat apakah pengadaan TIK tepat sasaran dan dimanfaatkan. Sekarang masuk dalam penutupan saya. Saat pertama kali saya mendengar kasus ini masuk tahap penyidikan, saya lagi di luar negeri berdua dengan istri saya.
saya langsung memotong liburan saya dan kembali ke tanah air untuk menghadapi kasus ini. Saya siap menghadapi badai karena hati nurani saya bersih. Seluruh karir saya, baik di Gojek maupun di Kemendikbud, adalah ikhtiar saya untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Saya sudah diberkati Allah dengan kesuksesan finansial, tetapi itu tidak pernah menjadi tujuan hidup saya. Kalau memang tujuan hidup saya untuk memperkaya diri, saya akan memilih untuk tetap di dunia bisnis, di mana semua pintu terbuka bagi saya untuk meraih kesuksesan. Saya tidak mungkin mempertaruhkan kebebasan dan reputasi saya yang telah saya bangun selama puluhan tahun hanya untuk menambah kekayaan saya. Saya memilih jalan yang sulit. Saya memilih jalan yang tidak nyaman. Dan walaupun hati saya penuh dengan kesedihan, dengan musibah yang saya hadapi sekarang, saya tidak pernah menyesali keputusan saya untuk menerima amanah sebagai menteri. Saya masih bangga bisa dipercayakan dengan amanah yang berat tapi mulia. Saya mencintai negara saya. Dan bencana ini tidak akan mengubah kesetiaan saya kepada negara. Apapun hasil dari sidang saya tidak akan berhenti berbakti kepada negeri ini. Saya adalah pejuang. Dalam menjalani proses hukum ini, saya tidak hanya berjuang untuk diri saya dan untuk keluarga saya. Saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Demi menjaga martabat upaya anti korupsi di Indonesia, kriminalisasi kebijakan harus berhenti di negara ini. Setiap anak muda, setiap profesional yang punya keinginan mengabdi untuk negeri ini akan menyaksikan hasil dari sidang ini. Masa depan negara kita ada di tangan anak muda. Dan saya di sini untuk membela kebenaran agar yang terjadi dengan saya tidak terulang lagi. Ya Allah, dengarkanlah hati nurani saya. Bukalah kebenaran dalam kasus ini. Berikan keadilan kepada semua orang jujur yang terzolimi di negara ini. Amin. Ya Robbal Alamin. Semoga Pak Nadiem Makarim kuat menjalani proses hukum dan tabah menerima kenyataan. Semoga Pak Nadiem menerima keadilan yang seadil-adilnya. Semoga kasus ini tidak menimbulkan trauma bagi putra-putri Indonesia yang menjunjung nilai transparansi dan kejujuran.